Selamat pagi Bapak, kami dari XTKV 1 akan mewawancarai Bapak bertema diskriminasi. Oke. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, nama saya Muhammad Fahri, ya, panggilan Fahri. Saya guru di informatika di Sekolah Menengah Mulia. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terus bolehkah Bapak menceritakan pengalaman kerja Bapak? Oke, pengalaman kerja saya di dunia IT sangat 10 tahun ya kurang lebih ya. Terutama di dunia pengajar itu saya 7 tahun. Terus di dunia perusahaan itu sekitar kurang lebih adalah 4 tahun. Di mana saya bekerja di bidang IT, di IT konsultan, itu di bidang email system dan di IT untuk infrastruktur jaringan komputer. Terutama di PT Jabeto, di PT untuk di perusahaan besar ya, di perusahaan tambang itu saya di mining ya, di PT saya lupa Bumi Trans Indo ya kalau nggak salah, itu di Sulawesi, di Kendari, terutama di kota Kendari itu bergerak di bidang pertambangan ikan. Bagaimana perasaan Bapak saat menjalani kerja itu? Jadi perasaan saya ketika saya di luar dari, kan saya aslinya di Pulau Jawa ya, jadi di Sunda gitu. Ketika saya bekerja di pulau, di luar pulau di Sulawesi itu terkenal sekali ya, bermacam-macam mungkin ya. Jadi pengalaman kita tuh berdasarkan suku-suku itu ya. Jadi kalau misalkan suku Jawa ya orang Jawa, suku Sunda ya Sunda, tapi tetap kita sama-sama satu sih sebenarnya. Gitu. Tapi ada gap-gapan juga sih sebenarnya. Apakah selama Bapak kerja pernah mengalami tindakan diskriminasi, kayak mungkin diskriminasi suku, ras, atau agama? Pasti ya, jadi kalau di perusahaan itu sih pasti ada diskriminasi lah pasti. Jadi mau dimanapun itu pasti ada, walaupun itu sedikit ataupun banyak. Jadi biasanya itu berdasarkan ras ya, ras itu warna kulit ataupun agama. Itu yang dua itu sih sebenarnya yang sangat kental. Bagaimana perasaan Bapak ketika seperti itu? Oke, perasaan saya sih sebenarnya sangat prihatin ya kalau masalah itu ya. Sebenarnya kita sama-sama nyari kerja, nyari duit gitu kan. Tapi kalau ada permasalahan itu sebenarnya mental kita juga diuji sih. Jadi ya sangat prihatin aja untuk masalah itu. Tapi di setiap perusahaan tuh pasti ada pimpinan kita pasti akan mencoba untuk mensetarakan semuanya sama, semuanya sama. Bisakah Bapak menceritakan tindakannya diskriminasi yang paling mempengaruhi Bapak? Mungkin masalah kalau misalkan jabatan ya, itu biasanya kalau jabatan itu ya mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan pimpinan saya dia contoh ya, mohon maaf itu rasnya misalkan sukunya suku dari Jawa misalkan, dia pasti akan nyari untuk bawahannya itu dia suku Jawa. Jadi kalau misalkan dia ingin ditaikin jabatannya itu biasanya dicari dari sukunya karena lebih klop aja biasanya seperti itu. Tapi nggak semuanya seperti itu sih yang saya lihat gitu untuk pengalaman saya. Apakah diskriminasi tersebut terjadinya di tempat kerja, sekolah, atau di mana gitu? Untuk diskriminasi itu biasanya tempatnya di kerja. Kalau untuk sekolah sih tidak ada sih. Semuanya sama kalau di sekolah. Biasanya itu adanya di tempat kerja. Karena persaingan dari bisnis atau persaingan dari pekerjaan. Biasanya kalau di pekerjaan itu ya biasalah sikut sana sikut sini supaya mereka tuh bisa kelihatan dia kerja. Seperti itu. Contoh tindakan diskriminasi di kerja yang pernah Bapak alami apa? Biasanya penempatan pada tugas atau SOP dari pekerjaan ya. Misalkan kalau saya bukan bagian dari dia, itu biasanya pekerjaan itu ditambah atau waktunya itu untuk pekerjaan itu dikurangin gitu supaya targetnya terpenuhi dengan sesuai yang pengen dia inginkan, kayak gitu sih. Sebenarnya banyak juga sih. Sebenarnya kalau saya lihat sih itu emang bagus buat saya. Maksudnya bagus buat kita untuk bekerja lebih giat. Tapi di satu sisi dengan penghasilan yang sama dengan job desk yang berbeda itu kan agak jomplang ya. Bagaimana menurut Bapak cara menangani situasi diskriminasi tersebut?
Nah, situasi itu sebenarnya kita bisa melakukan koordinasi ke HRD, Human Resource and Development. Ya, jadi kita bisa ngomong ke situ bahwa pekerjaan dengan teman kita atau teman kerja kita itu berbeda dengan gaji yang sama. Kita bisa curhat di situ. Atau juga kita bisa curhat dengan pimpinan kita. Kenapa sih gitu kan? Tapi kalau kita misalkan nggak bisa, kita curhat ke Human Resource, ya ke Human itu ya HRD ya, bagian pekerjaan. Kalau misalkan tidak ada solusi, bahwa ya udah kita boleh ngambil pekerjaan lain gitu aja, atau resign seperti itu. Apakah Bapak pernah mengalami resign sebelumnya? Yes, pastilah. Jadi saya sudah 7 kali ya, sudah keluar masuk perusahaan gitu. Dari perusahaan pertambangan, guru sekolah, dan IT support, IT staff dan segala macam. 7 tahun lah, 7 kali kurang lebih saya hitung. Ada lagi? Apakah Bapak merasa ada upaya untuk menangani diskriminasi tersebut, misalnya yang di kerjaan? Upaya ya, jadi upaya saya ketika ada diskriminasi kepada saya, itu biasanya saya menempatkan pekerjaan saya nomor prioritas nomor 1. Jadi saya anggap itu adalah suatu ujian ya, supaya saya bekerja lebih giat. Tapi kalau misalkan stuck jabatan saya atau penghasilan saya seperti itu dengan pekerjaan yang benar-benar banyak dan saya melakukan peningkatan, sebaiknya saya pergi atau resign karena tidak ada perkembangan. Apakah Bapak merasa ada perubahan positif dalam penanganan kasus diskriminatif dalam beberapa tahun terakhir ini? Untuk pandangan positif sih sebenarnya di tahun-tahun ini tidak ada ya, karena saya bekerja di bidang pendidikan. Diskriminatif itu tidak ada di pendidikan. Kecuali kalau 6 tahun yang lalu saya bekerja di perusahaan itu ya pasti ada. Positifnya sih tidak ada, positifnya sih ada. Jadi saya lebih menghargai orang aja, gitu aja. Dan saya bisa menghargai kan, kalau saya mengajarkan pasti kan sama lah di mata saya, siswa saya. Yang membedakan ya kelakuan mereka. Kalau kelakuannya lebih ini ya saya anggap ya dia tidak menghormati saya, dan saya pun dia tidak menghormati dia. Pernahkah Bapak mengalami diskriminatif yang ada di sekolah oleh siswa ataupun guru? Tidak ada, sama di sekolah. Karena di sekolah itu kan kita berpendidikan semua ya. Sangat jarang sekali itu, sangat jarang sekali. Bagaimana diskriminasi bisa mengaruhi hubungan sosial Bapak? Sangat ya, jadi kalau hubungan sosial salah satu ada yang melakukan diskriminasi ya pasti semuanya, mental saya juga kan pasti jatuh ya. Jadi otomatis hubungan saya dengan teman saya yang tidak melakukan itu pasti ada. Apakah Bapak pernah melihat atau menyaksikan orang lain menjadi korban diskriminasi? Ada, pasti ada, gitu ya, pasti ada. Jadi pasti ada, dan itu ya sangat miris sekali ya kalau kita lihat ya. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa sebenarnya kalau kita sebagai tidak ada kekuatan di situ. Kalau kita sebagai sama yang melakukan korban dan saya itu sama posisinya, saya itu nggak bukan bisa melakukan apa-apa. Daripada kita melakukan menyelamatkan dia, sama-sama nanti saya yang kena juga gitu. Nyari aman sebenarnya. Tapi dari situ saya miris sih sebenarnya kayak gitu. Apakah Bapak merasa sistem hukum mampu menangani kasus diskriminatif secara adil? Yes, menurut saya sih bisa sih. Apakah Bapak telah mencari bantuan atau dukungan ketika mengalami diskriminasi? Pasti, saya akan melakukan bantuan. Nggak mungkin kita bergerak sendiri. Bantuan itu bisa organisasi, atasan, dan lain-lain sih. Apakah Bapak memiliki harapan atau impian untuk melihat perubahan signifikan terkait diskriminasi di masyarakat? Pastilah ya, itu impian kita ya. Jadi kan sesuai dengan moto kita dong, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, gitu kan. Nah, itu impian kita semua bangsa Indonesia. Pertanyaan terakhir, apakah Bapak percaya pendidikan dan kesadaran akan berperan dalam mengurangi kasus diskriminasi di masa depan? Ya pasti, pendidikan itu nomor 1. Jadi kalau kita dididik di sini dengan benar, otomatis ke depannya bakalan benar. Sudah? Oke? Ya, terima kasih. Kamu saya. Terima kasih Bapak sudah
sudah berpartisipasi dalam wawancara kita. Ya, sama-sama semoga Devlin, Evanlo dan temannya itu bagus nilainya. Ya, amin. Ya, oke, pulang. Oke, Amin. Dan temannya. Bapak lihat sebenarnya ada berapa? terima kasih. Pusing saya. Enggak, ini I know